Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ibu Bapak peserta, saya duduk di depan sini. Alhamdulillah ini tadi para dewan juri sudah melakukan dari kemarin ya, sudah melakukan penilaian. Terus ini tadi pas setelah istirahat memutuskan mana yang juara. Nanti setelah talkshow ini para dewan akan membacakan berita acaranya. Bisa loh. Oke, halo. Alhamdulillah ya, suaranya langsung masuk ke hati. Alhamdulillah ini tadi para dewan juri bisik-bisik ke saya, boleh nggak kalau saya berbagi ilmu dengan ibu, bapak guru serta para peserta. Sangat senang hati, saya bilang gitu. Itu yang saya tunggu. Karena kalau misalkan ada waktu sendiri pun juga kita kesulitan juga ya, aduh kapan lagi gitu kan, untuk menambah ilmu lagi. Makanya ini mumpung ada kesempatan seperti ini, tadi saya minta untuk Bapak Ibu hadir. Saya tunggu sampai setengah 4 ya, setengah 3 ya, setengah 3. Alhamdulillah masuk sekian ratus ini yang masuk ke ruangan ini. Alhamdulillah, terima kasih dipenuhi undangan saya. 100 peserta ikut talkshow lomba bertutur. Talkshow singkat ini langsungan ya. Nanti para dewan juri akan menjelaskan bagaimana sih teknik bertutur yang benar. Apa sih bertutur itu? Nah, nanti mau dijelaskan sama seluruh dewan juri yang ada di sini, seluruh juri-juri yang ada di sini. Sudah nggak sabar lagi ya, ingin dengar ceritanya. Oke, dari siapa dulu nih? Oh, dari Kak udah kenalan belum ya? Oh, belum. Saya kenalkan ya, mohon izin saya kenalkan ya. Yang paling pojok ini adalah Kak Usman. Panggil Kak Usman dong. Coba panggilnya gimana? Oh, kurang keras. Ayo, itu gerakan apa? Pantomim. Oh, pinter. Oke. Kaget aku Yonan. Oke, yang kedua ini adalah Kak Ansori. Panggil juga dong. Kak Ansori. Oke. Kalem gitu Kak? Nggak ada pergerakan? Nggak ada. Maaf ya Kak. Oke, terus yang selanjutnya adalah Kak Dewi Dewi Mora Rizkiana. Silahkan Kak Mora. Saya Kak Mora, kalau penasaran dari aja Kak Mora berkisah. Insya Allah semua sosmednya sama. Oke. Artis. Nah, silahkan, ini siapa yang mau memberi ilmu duluan? Oh iya dong, Kak Usman dulu ya. Silahkan Kak Usman. Bismillah. Baik, untuk adik-adik ya, saya panggilnya adik-adik ya. Jangan kalau dipanggil anak-anak kurang bagusnya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib menjawab salam. Menjawab salam itu nggak wajib. Itu kata kakak. Bagi orang yang tidurnya pules nggak bangun-bangun. Dan menjawab salam itu juga nggak wajib bagi orang yang sudah mati. Nah, pertanyaannya, adik-adik ini tidur pules apa sudah bangun? Bangun. Mati apa hidup? Berarti kalau gitu jawab salamnya wajib apa tidak ya? Kalau wajib, yuk kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang jawab salam. Untuk adik-adik saya doakan tambah pintar. Amin. Tambah cerdas. Amin. Tambah hebat. Amin. Tambah iman. Amin.
tambah takwa, tambah prestasi, tambah gendut. Dan untuk ibu-ibu yang ikut jam salam, saya doakan hari ini turun 2 kilo berat badannya. Dan bagi bapak-bapak yang ikut jam salam, saya doakan istrinya tambah sayang, tambah cinta. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Kita kan tadi itu lomba bertutur ya. Lomba bertutur melalui cerita. Kita harus tahu dulu tujuannya lomba bertutur melalui cerita. Tujuannya apa ya? Lomba bertutur melalui cerita itu tadi. Yang saya tulis di sini itu tujuan yang pertama adalah meningkatkan keterampilan bicara di tempat umum. Jadi meningkatkan keterampilan kalian bicara di tempat umum. Meningkatkan keberanian kalian bicara di tempat umum. Dan yang berikutnya adalah mengembangkan literasi itu tadi. Paham? Bisa dipahami di sini? Tapi kenyataannya ketika kita tadi lomba bertutur melalui cerita ya, banyak sekali adegan-adegan teater yang terbawa dalam lomba bertutur ini tadi. Banyak sekali adegan teaternya. Bahkan teaternya sampai-sampai ada yang berlebihan. Padahal di kriteria penilaian itu tadi juga ada ya. Di bagian apa Kak Mora? Di tafsir ruang ya. Di tafsir berapa ruang? Jadi bagaimana sih bertutur melalui cerita yang baik itu? Ya, jadi bertutur yang baik itu bagaimana? Satu, materinya bagus, penyajiannya bagus. Jadi materinya bagus yang kita bawain, terus cara penyajiannya bagus. Apa yang terjadi? Kalau materinya bagus, penyajiannya bagus, pasti yang dengerin seneng, semangat. Terus yang berikutnya, bagaimana kalau materinya jelek, penyajiannya bagus? Seperti cerita horor, cerita pembunuhan, ya. Pornografi, seperti Joko Tarub ngintip, nah, itu kan tidak baik kalau kita kembangkan proses pengintipannya. Seperti pembunuhan yang tadi yang kita lihat tadi, banyak adegan pembunuhan itu diperagakan dengan teatrikal, sampai ada yang gulung-gulung segala. Jadi penyajiannya yang kurang pas untuk lomba bertutur melalui cerita. Juga diolah gerak, di bagian gerak. Harusnya gerak itu memang bagus gerak dalam bercerita, tapi harus dibedakan gerak bercerita dengan gerak di teater. Kalau mungkin di teater, geraknya bisa digunakan semua satu ruangan ini. Tapi kalau dalam bercerita, ingat, kita bercerita kan tujuannya untuk menyampaikan pesan. Biasanya audiennya kebanyakan teman-teman kita yang sebaya atau anak-anak. Maka kalau kita terlalu banyak muter, terlalu banyak gerak, kasihan yang lihat audiennya nanti. Akhirnya muter-muter kayak kitiran ya. Jadi usahakan ketika kita dalam menyampaikan suatu cerita, geraknya itu nggak usah berlebihan. Ada kalanya kita gerak 4 langkah ke depan, ada kalanya kita gerak ke samping 4 langkah atau 3 langkah ke samping kiri atau ke kanan, dengan cara yang santai, tidak dipaksakan. Maka bagi yang melihat pun bisa enak menyaksikannya. Jangan sampai geraknya terlalu banyak ke sini, ke sini. Yang juri aja juga bingung kadang gitu. Memang kalau dalam seni teater bagus itu. Ya. Kadang kalau jurinya orang teater nilainya tinggi. Tapi kalau memang dalam seni bercerita tidak dibutuhkan banyak gerak yang berlebihan. Itu yang perlu digarisbawahi dalam gerak, menggunakan ruang gerak ya khususnya. Berikutnya, nah, tadi ada yang terlalu cepat menyampaikan alur ceritanya, kata-katanya sampai kadang ada belibet, yang terlalu cepat. Terus sosok karakter masing-masing tokohnya. Harusnya Raja Majapahit itu
orangnya bijaksana, ketika dialog dengan Nambi, jadinya Raja Majapahit itu kesannya kayak jahat banget gitu loh. Ketika dialog dengan Nambi tadi, waktu Nambi izin kepada Raja Majapahit untuk pulang menemui bapaknya yang sakit, tapi dialognya sang raja begitu jahat sekali gitu loh. Padahal rajanya bijaksana, Raja Majapahit itu. Juga Ramapati itu tadi ya, memang Ramapati itu tokoh yang licik. Ya, memang kalau kita lihat di Google tokoh yang licik. Tapi biasanya tokoh yang licik itu dialog-dialognya banyak seolah-olah baik, nggak berlebihan dalam dialog untuk Ramapatinya. Jadi itu yang untuk karakter. Apalagi adegan mati sudah ya tadi ya. Ya, adegan berpindahnya terlalu cepat juga sudah bisa saya sampaikan tadi. Memerankan tokoh yang berlebihan juga sudah. Ya, untuk dari saya mungkin itu saja ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Ansori. Ya. Baik, Kak Ansori, persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik teman-teman semuanya. Adik-adik. Iya. Adik-adik. Iya. Mantan adik-adik. Nah, ini mantan adik. Iya, baik teman-teman semuanya, tadi sudah diulas sama Kak Usman ya. Intinya saya ucapkan selamat buat peserta, semua peserta dan pendamping mulai dari kemarin sampai hari ini. Secara garis besar kalian semuanya hebat. Kalian semua itu sudah masuk kriteria. Cuman namanya lomba, dari yang 60 itu pasti yang sudah bagus mungkin ada yang lebih bagus kan gitu ya. Jadi harus saling memaklumi ya gitu. Intinya kita semuanya sama-sama kerepotan atau kesulitan untuk menilai karena semuanya bagus-bagus kok. Artinya semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Dan dari sesi teknis mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Bukan dalam hal ini, bukan anak-anak nggak mampu, tapi perlu ditingkatkan saja. Tadi disampaikan Kak Usman. Artinya selama ini mungkin yang dari latihannya sudah bagus, ketika tampil mungkin ada grogi atau deg-deg ada gitu ya. Ya dia, kan gitu. Sehingga mau biar cepat selesai maka penyampainya harus cepat-cepatan kan gitu. Nah, maka seperti saya mungkin menyimpulkan aja, teman-teman, bukan menyimpulkan, nanti Kak Mora menyimpulkan, saya nambahi di dongeng atau cerita itu ada 4 yang harus dikuasai. 1, yang paling penting adalah penjiwaan, ya penjiwaan. Yang kedua olah gerak, tadi sudah disampaikan Kak Usman, ke sana 4, ke depan 4, ke belakang 4. Yang ketiga adalah olah suara. Olah suara itu digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan narasi dan dialog. Maka bagaimana menyampaikan narasi? Mungkin setiap intinya sama. Baik itu pendongeng Surabaya, pendongeng Lumajang, insya Allah sama. Menyampaikan narasi itu dengan pakai suara biasa, suara asli, jangan dibesar-besarin ya. Kadang ada yang pakai suara aneh gitu. Jadi pakai suara biasa tapi dibagus-bagusin karena suara MC. Seperti Bunda Malika tadi kalau MC kan hadirin yang kami hormati. Nah, jadi ada namanya intonasi. Intonasinya harus diatur. Pada suatu hari, bisa jeda sedikit tidak apa-apa, di sebuah hutan. Ini namanya visualisasi gerak ya. Ini perlu teman-teman ya, adik-adik. Visualisasi gerak itu artinya misalkan gunung yang tinggi, ada seekor monyet atau harimau misalkan, ada seekor monyet, baru digerakkan nggak apa-apa. Nah, terlihat seorang anak kecil jalan di pinggir sungai. Jadi sungai pasti ke bawah, jangan sungai sampai begini ya, ke bawah, karena sungai nggak ada, sungai di atas pasti ada di bawah. Itu namanya visualisasi gerak. Mata kita juga harus. Jadi jangan terkadang ya mungkin karena trik-trik tadi, kadang pandangannya ke sana terus mungkin di sana ada bu gurunya sambil deket-deket makin jadi
itu perlu ya. Jadi pandangan ke audien itu kan audien ada di sana, kata Kak Usman biar nggak gini terus, ada di sini, jadi semua gitu. Itu namanya visualisasi gerak, artinya mata dan tangan itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau yang kedua, visualisasi gerak itu nanti pada dialog. Nah dialog tadi misalkan sebenarnya udah ada yang benar, banyak yang benar, bukan ada, semuanya benar ketika dialog. Cuman terkadang misalkan ini prajurit ngomong ke raja, kan prajurit itu kalau nggak gini pasti tetap gini ya. Raja jangan hadap ke sana, ya tetap hadap ke prajuritnya. Hei Nambe, pokoknya kamu cepat harus balik. Itu kan ada Kak Usman tadi kurang wibawa. Raja itu gimana? Pakai suara besar yang wibawa. Nambe, sebaiknya engkau kalau sudah selesai urusan cepat kembali ke sini. Jadi raja itu pakai suara-suara yang wibawa, gitu ya. Jadi dialog itu harus hadap-hadapan, ya, hadap-hadapan. Jadi jangan ketika anak ke orang tua bagaimana, anak kan pasti ke atas, ibu kan ke bawah, gitu ya. Nah, oke, nanti sama Kak Mauri mungkin ditambahin. Lanjut. Ya, ini olah suara sama ya, olah suara terkadang mungkin masih teman-teman yang karena grogi, sekali lagi saya mungkin grogi. Itu antara narasi dengan dialog banyak yang hampir sama. Terus yang kedua, kalau bisa itu konsistensinya itu harus dijaga, teman-teman. Jadi kalau misalkan suaranya gono besar, suaranya gono sama apa? Gito kecil, terus selamanya kecil dan besar, dan suaranya Mbah Imam Berawi tadi misalkan tua, ya itu. Kalau misalkan kebingungan di situ jangan terlalu banyak suara, bisa dinarasikan saja ya, stabil. Maka kalau menurut saya kalau masih baru itu cukup 3 suara, karena takut saya tadi lihat dari depan sudah enak Pak, dari depan sudah enak, kok delala terakhir kok suaranya berubah, ketukar gitu. Maka itu mungkin sebaiknya cukup 3 suara, suara kecil, suara biasa untuk narasi. Hai Gono, iya, iya Goni, misalkan gitu ya. Mbah Imam tuh, aku kesini untuk mengamankan air. Itu kan gitu. Nah itu harus konsisten sampai akhir. Nah selanjutnya ekspresi. Nah saya tambahin sedikit ekspresi teman-teman. Ini Tapi masih nyala. iya. Ekspresi ini kebanyakan teman-teman mungkin karena fokus di hafalan itu terkadang ini dilupakan tadi. Jadi kalau ekspresi dengan penjiwaan harus menyatu. Ekspresi tanpa penjiwaan itu tidak muncul. Maka ketika menjiwai, misalkan siapa tadi yang cerita apa tadi kan, yang nangis itu cukup dinangiskan di suara itu bisa. Ya Allah, aduh, berapa teganya kamu Mas, gara-gara ketemu janda aku ditinggal. Itu kan ekspresi gitu harus dijiwai Pak. Nggak bisa kalau misalkan tidak dijiwai itu muncul ekspresi. Misalnya nanti bagaimana ekspresi itu nanti akan Kamora gitu aja gitu. Karena ini singkat saja. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan sedikit ya. Tadi di masalah ritme, irama ya. Hampir semua peserta iramanya itu datar ketika menyampaikan narasi khususnya. Padahal irama yang paling bagus itu bisa dibuat kadang-kadang menghentak, kadang-kadang lirih seperti berbisik. Dari awal, dari kemarin hingga tadi banyak yang iramanya sama seperti ini. Terus sampai akhir kayak gitu iramanya. Sehingga apa yang terjadi? Rasa bosan yang ada bagi pendengarnya.
Maka kalau bisa diubah irama atau ritmenya itu tadi dengan yang tiba-tiba menghentak seperti itu. Besok di hari kiamat akan ada malaikat meniup sangkakala. Tiupan pertama, bumi menjadi hancur, langit terbelah, matahari bertabrakan dengan planet-planet yang lainnya, semua makhluk binasa. Diubah dengan hentakan atau mungkin kadang juga boleh berbisik. Itu untuk irama. Dan yang tadi yang dimaksudkan Ansori, ketika dialog banyak terjadi perpindahan yang terlalu jauh antara si tokoh A dengan tokoh B. Jadi blockingnya terlalu jauh, kayak di apa ya? Saya bilang itu, ya itu tadi kayak di teater, ya, kayak di drama monolog mungkin ya. Jadi sebenarnya cukup aja kalau memang mau berpindah, jangan terlalu ke samping begini, ya. Usahakan tidak terlalu ke samping untuk bagian wajah kita, agar juri bisa menilai karakter wajah kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana bentuk wajah kita ketika kita memainkan tokoh itu tadi, yang dilihat hanya dari samping. Maka posisikan seperti ini, ketika berpindah tempat hanya begini saja. Anak kecil. Hah? Om ini siapa? Om batok ya? Di komik aja. Sudah, jangan permasalahkan dengan batukku tadi. Anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ya sudah, namamu siapa? Namaku Ayami. Di balik mie ayam. Baik Ayami. Kenalkan, aku adalah Siapa, Om? setan. Oh alah, nggak bilang dari tadi. Siapa aku? Ketan. Aku bukan ketan, aku setan. Iya tahu. Siapa? Wetan. Dengarkan baik-baik. SECTAN dibaca apa? SECTAN. Aku tahu. Apa? Klesetan. Bukan, yang benar dong. Iya. Jangan marah. Giginya yang tajam-tajam nanti copot. Sebentar, SECTAN dibaca setan. Astagfirullah, setan. Seperti itu untuk bagian dialog, nggak perlu terlalu jauh-jauh berpindah ke sini. Capek, sakit di paha nanti, ya. Jadi secukupnya aja. Ruang ini bisa digunakan. Ada properti yang di sini bisa juga digunakan tanpa harus membawa properti yang ada. Karena properti untuk kali ini tidak bagian dari penilaian. Biasanya dengan adanya properti, ketika kita nggak pas, malah jadi penilaiannya malah buruk gitu. Baik, bisa dipahami ya? Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong? Masya Allah. Oke. Jadi ada banyak hal yang tadi berputar-putar di kepalanya para bunda guru ini sudah terjawab ya. Ya. Nah, saya konklusikan untuk catatan yang katanya itu kurang pas gitu ya. Seperti beliau bilang tadi, coba Kak Mora tadi cerita pindah jauh-jauh enggak? Tapi kebaca kan. Nah, ketika fungsi bertutur itu adalah narasi lisan gitu ya. Ada narasi lisan. Jadi yang di mana narasi itu digunakan untuk membangun imajinasi, bukan memvisualisasi. Visualisasi itu adalah tambahan. Nah, teman-teman tadi, adik-adik tadi itu fokusnya ke visualisasi gerakan. Harus dibedakan ya. Ketika kita ngomong sebagai seorang narator gitu ya. Narator itu pakai suara asli kita. Kalau tadi itu rata-rata memang benar ya. Di suatu daerah tinggallah capek. Benar gak? Misalnya kita pakai di sebuah daerah ada seorang laki-laki tua.
di mana dia memiliki rambut yang berwarna putih panjang, sementara janggutnya itu juga panjang. Dia memiliki gigi taring. Siapa kira-kira? Nah, kan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk narasi lebih baik pakai suara sendiri karena di sini lombanya lomba bertutur. Narasinya jangan dilupakan. Terus pindah tempat seperti tadi itu juga buang-buang waktu. Nafasnya jadi ada yang terengah-engah, keringetnya nosing terwodos gitu ya. Powernya habis. Habisnya di mana? Habisnya dipindah tempat. Tapi saya akui anak-anak di sini keren semua, tepuk tangan dong. Iya. Karena kalau dongeng pertunjukan Bunda, kalau misalnya jenengan ada pentas seni, itu tampilkan. Mereka berhak untuk diapresiasi. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Tapi mohon maaf, kalau kita dikatakan lomba bertutur itu ada yang namanya keterbatasan waktu. Sementara kita menyampaikan pesan itu enaknya to the point atau berlama-lama. To the point. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Inti ceritanya apa, pesannya yang mau disampaikan apa, dan kemudian bagaimana caranya kita menyampaikan gitu. Terus properti ya, properti itu ada yang ganggu banget. Mohon maaf nih, ketika ada yang ngambil properti smooth itu misalnya gini. Dan kemudian sang raja berjalan, ya saya begini. Itu sang raja berjalan mendekati prajurit, ambil propertinya dipakai. Bukan begini. Kemudian prajuritnya bilang, ya tuanku, si Nambi gak mau pulang. Katanya dia mau memberontak. Habis waktunya. Di sini 15 menit saya kehitung. Tapi kalau misalkan waktunya dikasih 7 menit, kira-kira berapa menit jenengan kanan kiri. Dan anaknya juga capek. Powernya jadi berkurang. Jadi ketika awal-awal bagus ada yang moro-moro jeglek. Karena apa? Karena dia sudah di situ. Oke. Terus kemudian juga ingat ya sekali lagi, membangun imajinasi, bukan memvisualisasi. Visualisasi itu hanyalah daya tambahnya kita. Nah, kejebaknya adik-adik tadi adalah visualisasinya banyak, adegannya oke, tapi narasinya hilang. Misalnya nih ya, si dapat apa? Dorogowo gitu ya. Yang paling banyak kan Dorogowo ya. Dan kemudian si raja terbang. Terus lupa dia. Terbangnya apa? Dia lupa menarasikan. Ingat ya. Membangun imajinasi. Jadi ketika dia terbang Dorogowo itu siapa tadi? Burungnya namanya? Raja. Raja pun terbang. Dia terbang ke sana, kemari, dan kembali lagi. Kemudian hinggap di bawah pohon mangga, mematuki sisa-sisa makanan yang disiapkan. Tadi kan enggak, dia keliling ke sana kemari, naratornya enggak ngomong. Berarti Anda lahirnya imajinasi apa visualisasi? Mohon maaf, jadi nanti kalau misalnya gini, latihanku wapi tiba muridku kok gak menang, iku judine karepe apa sih? Gitu ya. Insya Allah saya punya videonya full. Nanti saya juga minta izin barangkali boleh di upload di YouTube gitu ya. Nah itu. Terus narator itu beda sama tokoh. Jadi tokohnya itu benar katakan sorry kalau misalnya nggak kuat 5 karakter suara. 3 aja, narator, tokoh A, tokoh B. Lainnya itu lebih banyak ke keterangan, lebih banyak kepada penjelasan, lebih banyak kepada kalimat-kalimat tak langsung. Itu lebih membangun. Kayak tadi ya, saya cerita tadi judulnya apa kira-kira? Iya, judulnya apa kira-kira? Kata ya aku suka baca gitu ya, itu masih panjang sebenarnya. Nah kayak gitu. Jadi antara tokohnya tadi ada 3, 4, 5. Kalau Kak Mora kok akeh ya karena kita sudah terbiasa. Meskipun tadi sempat juga Kak Mora interaktif itu penting ya, penting untuk apa? Untuk melihat penonton anunya kita gitu ya. Terus kemudian nah ini tadi narasi itu menguatkan apa?
mendeskripsikan sesuatu peristiwa, menegaskan adegan, terus kemudian penguatannya itu mimik dan ekspresi wajah, dan juga pembeda tokoh. Ada tadi yang lempeng monoton, warnanya sama antara tokoh A, tokoh B, dan narator. Itu cuapek sekali. Saya yakin anaknya tadi itu latihannya keren, tapi kalian keren beneran ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah ini terus kemudian naik turun power suara. Tadi katanya na. Tiba-tiba di suatu malam datanglah sosok yang tak pernah diharapkan. Dia adalah sosok yang tinggi besar dan menakutkan. Takut nggak? Jadi begitu ya, power, main di volume gitu ya. Terus kemudian jangan lupa bernafas. Terus pemenggalan kalimat kayak tadi, lari ke sana ke sini, terus kemudian akhirnya narasinya dikejar. Dan kemudian Repati Nambi bla 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 bla. Kayak dikejar. Padahal katanya harus menghayati. Terus pemenggalan, tadi sampai tak tulis kok. Di mana ya? Lembahyang gitu ya. Jadi ketika ada pemenggalan kata, kalau kita nggak jelas, kalau kita nggak menghayati, itu bisa jadi sebuah kata yang kita yang mendengarkan bisa salah persepsi. Jangan lupa bernafas, terus kemudian menghidupkan cerita, meramu setiap komponen supaya tampil yang terbaik. Jadi balik lagi terakhir, penguasaan panggung itu bukan jalan ya. Terus kemudian catatan buat yang bawa properti itu bisa mengganggu karena di sini lomba bertutur. Mohon maaf ya, pernah dengar sandiwara radio? Pernah. Nah makanya kalau misalkan kita dengar sandiwara radio, Anda nggak usah mikir dia ada di mana, tapi ketika bilang Brahma Kumbara menghunuskan pedangnya dan kemudian dia menaiki Raja Wali Putih, ya Allah, sampai seakan-akan sudah ada di atas Raja Wali juga, ya enggak? Iya, padahal sampai ada di mana? Ngerungono di sebelah radio, bener enggak? Sampai tiduran. Dan kemudian Farida membuka pintu. Ini sing orang-orang lama ya. Loh, kayak ini malah lampir. Ada. Jadi gitu, supaya adik-adik tahu bahwa kalian hebat, gak usah kecewa boleh, jangan lama-lama ya. Oke. Terus efektif gaknya? Sudah gede-gede bawa gitu ya. Mohon maaf, ternyata gak efektif. Malah anaknya tadi apa kemarin ya, begitu barangnya begitu dibuka jeblak, balik nutup dia sempat kacau itu sempat kacau konsentrasinya. Nah itu jadi akhirnya gak efisien, gak efektif gitu ya. Nah terus kemudian jangan sesuatu yang berbahaya, jangan dilempar atau jangan dirusak. Jadi catatan-catatan ini sangat penting Bunda, karena apa? Karena anak-anak yang melihat itu juga anak-anak yang usianya masih ada, jadi daya tirunya masih gede gitu ya. Oh berarti dek kono kok oleh ngelempar, kok lempar-lempar gitu ya. Jadi meskipun kemudian dia melemparkan misalnya gitu, gak apa-apa, tapi jangan dilempar gitu ya, gitu. Mungkin itu dari kami. Kalau misalkan nanti ternyata putra putrinya belum bertengger ya di atas pohon jambu karena dia harus izin dulu sama Pak Soleh gitu ya. Jadi jangan khawatir, berikan ruang buat anak-anak untuk dia tampil di sekolah, entah nanti pas pentas seni pelepasan gitu ya. Dan saya apresiasi buat para guru, sing muridnya sempat macet tapi beliau nggak marah. Tepuk tangan buat para gurunya, ya Allah. Karena jenengan tahu perjuangan anak itu menyelesaikan sebuah cerita saat dia LUPA, saat dia LALI, itu dia itu seperti sudah dibunuh di depan umum, benar nggak? Tapi dia berhasil menyelesaikan ceritanya. Maka sampaikan salam saya buat para guru yang sudah hebat, yang sudah memberi ruang buat anaknya menyelesaikan cerita itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Lumajang. Terima kasih itu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren penjelasannya, sangat gamblang sekali ya Bapak Ibu. Berarti besok untuk tahun depan, oh kayak gitu ya kalau lomba bertutur itu. Duh, biar tambah mumet juri nilai-nilai lagi Bu. Benar. Oh, boleh nggak kalau ada yang bertanya? Boleh. Oh boleh, silahkan. Saya kasih, oh dibatasin 1 detik saja Bu. Oh dibatasi pakai penggaris ya. Oke, silahkan saya batasin untuk 3 peserta aja ya. Soalnya pasti udah banyak yang deg-degan pengen tahu hasilnya. Oke. Terima kasih mewakili ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Malika dan Bapak Ibu Dewan Juri. Saya Farida Pasar. Iya Farida benar. Emang cantik ya. Oh gitu. Ini sedang berkisah. Begini, terima kasih sebelumnya ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami memang selama ini mendidik putra-putri kami itu mendongeng, yang seperti kami ketahui dan yang seperti sering dilombakan di lembaga-lembaga kami, baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, bahwa mendongeng itu ya berperan, sekaligus berperan begitu. Jadi kami mendidik putra-putri kami untuk mendongeng sekaligus berperan. Nah, oleh karena itu kebanyakan kan begitu tadi yang pesertanya. Kemudian untuk lomba bertutur ini tadi sudah disampaikan bahwa untuk lomba bertutur mungkin berbeda nggih. Mengembangkan imajinasi, bukan memvisualisasi. Nah, apakah memang antara bertutur dan mendongeng itu beda kriterianya? Saya boleh jawab duluan? Oke. Ya, baik. Begini nggih, kita taunya memang mendongeng itu sekaligus memerankan. Bunda sayang, itu tidak salah karena ada apa? Ada ekspresi, ada mimik, ada gestur. Itu include. Masuknya di dalam penghayatan dan tekniknya gitu ya. Nah, yang tadi kejebaknya kita, saya bilang sekali lagi ya, Anda gak apa-apa memperagakan gitu, tapi jangan overacting, jangan overpower, dan jangan hilangkan yang namanya narasi. Oke, tadi coba ya, nanti saya upload itu videonya. Jenengan boleh cek, misalnya saya nggak hafal, nggak tahu sekolahnya siapa, nggak tahu. Kita ngelihatnya kan nomor ya Bun, nggak tahu sama sekali. Jadi ketika dia memperagakan dan dia hilang narasinya, sebenarnya sama, dongeng juga sama. Nah, jadi ketika dia hilang narasinya ya, saya tadi bilang si raja kemudian terbang berkeliling di halaman. Capek gak lihatnya? Ada yang hilang? Apa yang hilang? Duitku. Bukan. Yang hilang apa? Raja berkeliling dan kemudian dia terbang ke sana kemari. Terbang ke sana, kembali lagi. Dia memutari halaman berkali-kali sambil mencari di mana tadi Bu siapa? Bu Roko menaruh sisa-sisa makanan. Bener dong? Loh. Nah, Bunda, mohon maaf nih. Anda nggak salah memerankan. Ada yang hilang. Apa? Iya. Orang lewat katanya turun bukan liar-liar, meskipun saya nggak lihat ya, dia sedang memperagakan. Tapi ketika saya melihat, mendengarkan, dan kemudian si raja terbang ke sana kemari, terbang ke sana, naik ke atas genteng, turun lagi, dia naik ke atas pohon mangga. Nah, ternyata sisa-sisa makanan itu tetap sama tempatnya, hanya saja sepertinya tertutup dedaunan. Nah, narasinya nggak hilang, ya Bun ya. Jadi imajinasi tetap dibangun. Antara bertutur sama mendongeng itu sama Bun. Bedonya cuma tulisannya. Bertutur itu, tutur itu Jawa ya. Mendongeng itu juga sama gitu ya.
Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya tetap sama, storytelling gitu ya. Cuma penguatannya sama, memang untuk beberapa hal kriterianya itu hampir kelihatannya nggak sama, tapi sebenarnya sama. Gitu. Bisa diterima Bunda sayang? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada. Silahkan. Tapi ini udah 2 ya. Saya cuma batasin 3 penanya. Jadi sisa 1. Silahkan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu wali murid dari SDN Pasirian 01. Izin bertanya Pak, Bu. Saya ingin menanyakan apakah ketika putra-putri mengikuti lomba bertutur atau mendongeng, di akhir cerita pasti ada amanah gitu. Nah, amanah ini sebenarnya wajib atau tidak untuk disampaikan? Soalnya kalau saya beberapa baca di artikel kayak gitu, ada yang menyampaikan kalau amanah ini tidak perlu karena akan menimbulkan tafsir berbeda dari yang mendengarkan gitu. Terus ada di sisi lain yang menyampaikan wajib, amanah ini wajib disampaikan gitu. Nah, kalau di sini seperti apa sebenarnya? Dan kalau misalnya disampaikan, apakah itu juga mempengaruhi nilai? Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang keren sekali. Kita beri tepuk tangan. Berarti sudah membaca di literasi apa itu artinya bertutur, bagaimana untuk cara menampilkan bertutur yang baik. Jadi sudah referensinya udah banyak. Keren sekali Bu Dari. Iya. Terima kasih pertanyaannya, tepuk tangan dong. Iya. Padahal wis tak tulisi loh ya. Memang tentang pesan ya. Oke, sekali lagi Bunda sayang. Sekarang itu kurikulumnya pakai apa Bun? Merdeka. Terus pendekatan pembelajarannya apa Bun? Mendalam. Oke. Ketika pembelajaran mendalam, apa yang harus dilakukan Bun? Mindfulness, meaningful, joyful. Oke ya. Nah, ketika di sana biasanya anak itu kalau di tulisan itu ya diajak merefleksikan sendiri secara mandiri. Nah, sekarang kita itu sedang dalam namanya gerakan perubahan. Kalau di FLS 3N itu sebenarnya sudah dicatat ya, ada di Juknis bahwa kalau kita mendongeng FLS 3N itu ya, itu pesannya implisit, gak boleh disimpulkan. Tidak boleh misalnya, jadi teman-teman setelah kita mendengarkan cerita, nilai moralnya adalah bla 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 bla. Nih. Cukup misalnya ketika dan kemudian si raksasa terkubur dalam lumpur. Terima kasih, itu cerita dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Anak disuruh menyimpulkan sendiri. Kenapa kok si raksasa itu terkubur lumpur? Kenapa dia akhirnya mindfulnya jalan, meaningfulnya jalan, joyfulnya di mana? Joyfulnya dia nyimak kok delongop itu sudah joyful. Jadi Bunda, memang sekarang itu sedang pergeseran bahwa pesan sebuah cerita itu tidak boleh disampaikan. Termasuk, mohon maaf nih ya, para penulis, coba para penulis yang sering melok pelatihan ya, penulis buku anak pasti sekarang aturannya adalah tidak boleh nulis pesan moral di bawah, tidak boleh, benar nggak? Iya, karena saya juga suka nulis Bun, gitu ya. Jadi Bunda sayang, anak-anak yang luar biasa, terima kasih. Itu tadi padahal tak tulisi loh. Pesan kok eksplisit ya? Ada itu yang saya tulis eksplisit. Eksplisit itu berarti dia pesannya dia sampaikan. Jadi dari cerita ini kita harus tetap bersemangat loh. Gak apa-apa, tapi gak boleh loh. Gak apa-apa tapi gak boleh gitu ya. Oke, baik, mungkin itu ya. Terima kasih. Terakhir ini, adakah yang mengambil kesempatan terakhir pertanyaan ketiga? Oh tidak, oh ya udah. Oke, berarti cukup ya. Soalnya sudah pengen. Oh satu lagi. Oh ya, oke. Satu lagi Bunda sayang, saya itu ahli ikut lomba dan ahli kalah ya.
Jadi kalau misalnya ahli kalah itu sudah sering kalah gitu ya, makanya saya bisa berdiri di sini gitu ya. Adik-adik jangan khawatir, saya nggak pernah menang sampai saya jadi guru. Kebayang nggak? Mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, terus kemudian jadi guru, saya baru mulai menang juara, mulai ngumpul trofi gitu ya adik-adik. Jadi jangan pernah menyerah. Nah, suatu ketika saya ikut lomba mendongeng. Saya pakainya boneka wayang. Nah, boneka wayang ini sayang, coba kita flashback ya. Kalau ada wayang kulit itu depan belakangnya sama nggak? Sama. Jadi untuk boneka wayang teman-teman, adik-adik, tolong gambarnya itu bolak balik. Terus kemudian kalau misalnya ngomong, kan Anda sudah pakai wayang toh ya? Sudah pakai wayang. Jadi wayangnya itu ya dicekel kanan, dicekel kiri. Lek sing ngomong sing kanan ya mending iya sing diobah-obahna sing kanan. Dan kemudian si siapa Boyo siapa ya? Si Boyo bilang sama gajah, "Wah, jangan begitu, aku sudah kelaparan ini. Aduh, jangan-jangan si elang pergi. Kalau begitu ku santap saja telurnya." "Oh, jangan. Kita sudah diberi amanah." Sing diobahno iki enggak perlu sampean melok sak wong wonge, paham ya? Coba dalang dikongkon pindah sak wong-wonge. Astagfirullah. Begitu ya. Terima kasih sudah. Nanti kalau ada boleh nanyanya by WA sama Bu Malia ya. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada pertanyaan PWA ke saya lanjutkan ke kuliah ya. Oke, biar lebih mantap lagi. Oke, saatnya yang mendebarkan tiba. Membacakan pemenang ya. Alhamdulillah Bu Kapit juga sudah datang. Jadi bisa menyaksikan siapa yang beruntung kali ini. Beruntung ya Bu? Ya. Beruntung. Karena beda ini, karena semuanya sudah berjuang semuanya. Hanya yang menang ini adalah untung-untungan. Beruntung, alhamdulillah. Gitu. Oke, silahkan kepada ketua, ya, ketua Dewan Juri. Saya persilahkan untuk menyampaikan pemenang lomba bertutur tingkat SD, MI, negeri dan swasta tahun 2026. Dan kepada Ibu Kepala Bidang silahkan untuk mendampingi. Tepuk tangannya deh. Tepuk tangan lagi. Tepuk satu. Saya bilang tepuk. Tepuk satu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan yang peserta yang beruntung pada hari ini dan kemarin akan saya bacakan. Untuk juara, saya bacakan dari atas dulu ya. Hasil seleksi lomba bertutur tingkat SD, MI, Dinas Kabupaten dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang tahun 2026 dengan nomor 000463-427.46/2026 pada hari Senin dan Selasa tanggal 4 dan 5 bulan Mei tahun 2026 telah dilaksanakan seleksi lomba bertutur tingkat SD MI tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang bertempat di Auditorium Perpustakaan Mola Malurung dengan hasil sebagai berikut. Dimulai dari juara Harapan 3. Juara Harapan 3 dengan nilai 268.
Asal peserta dari SDI Tompokersan ya, nomor peserta 36 atas nama Melika Syakib. Ya, wes Melika Syakib. Iya, tepuk tangan buat Melika Syakib. Untuk juara harapan 2 dengan nilai 272 dengan nomor peserta 15, asal peserta dari SDN Kaliboto Kidul 2 atas nama Desi Arumia. Oh, nggak ada orangnya ya. Oke. Untuk harapan 1 dengan jumlah nilai 274 dengan nomor peserta 30, asal peserta dari SDN Kali Semut 1 atas nama Fahri Akbar. Gak ada orangnya juga, ke? Baik, selanjutnya untuk juara 3 dengan nilai 275 nomor peserta 24 dan asal peserta dari SDN Pasirian 1 atas nama Rizkia Aisyifa. Rizkia Askia Arsyifa ya. Untuk juara 2 dengan jumlah nilai 276 dengan nomor peserta 23, asal SDN Guci Alit 1 atas nama Balkis Maula. Oh, sudah ada ya. Untuk juara 1 deng deng deng, saya kasih kehormatan kepada Ibu Kabid untuk membacakannya. Saya ikut berdek nih. Awas ini sampai loncat ya. Juara 1 diraih dengan perolehan nilai 277 dari SDN Pakel 1, nomor peserta 28 atas nama Husnul Khotimah. Mana ini anaknya? Oh, Bu Guru. Ya. Untuk yang masih belum beruntung, kalian semua hebat. Hebat, pinter-pinter. Iya. Nanti pesannya Bu Juri benar ditampilkan di sekolahnya biar mereka makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.